izin yang diberikan, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya menghadiri acara orientasi penerima KJMU tahap kedua yang jumlahnya 16.920 siswa dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya adalah yang mendampingi saya yang mewakili. Dan tentunya ini memang menjadi program prioritas pemerintah DKI Jakarta dalam kepemimpinan saya, sehingga dengan demikian untuk KJMU maupun KJP dari segi kuantitas, kualitas dan sebagainya saya berulang kali menyampaikan nggak boleh ada penurunan. Dan alhamdulillah kita konsisten dengan kebijakan itu, termasuk pemutihan ijazah yang kita lakukan itu menjadi hal yang diutamakan. Dan saya meyakini bahwa pendidikan ini menjadi kata kunci bagi keluarga untuk bisa memajukan anaknya. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk KJMU sekarang ini kalau memang prestasi akademisnya bagus, anak-anak bisa melanjutkan sampai dengan S2 dan S3. Demikian yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Yang pertama berkaitan dengan antisipasi macet. Memang kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Polda Metro Jaya untuk mengatur itu, terutama dari jam-jam sore ketika mau berbuka puasa. Dan pagi ada pergeseran, kalau dulu jam 6, jam 7 orang udah mulai padat, sekarang ini jam 8, jam 9 dan seterusnya. Dan kami berkoordinasi, kemarin saya sudah meminta juga kepada Dinas Perhubungan untuk mempersiapkan ini, karena ini kan hal yang sudah rutin yang dijalani. Yang satu lagi tadi sekolah anak. Kalau untuk dari Ramadan itu kita menyelaraskan dengan SE bersama Kemendikbudrismen, Kemendagri dan Kemenak. Kita sudah mengeluarkan juga surat edaran bahwa jamnya menyesuaikan, jadi jamnya sampai terakhir itu paling lambat adalah jam 14. Jadi kenapa? Karena untuk memberikan ruang pembelajaran mandiri bersama keluarga, bersama masyarakat di tempat ibadah masing-masing. Jadi untuk LPDP Jakarta sebenarnya kemarin kalau tidak ada pemotongan DBH sampai dengan 15 triliun pasti sudah kita jalankan. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan untuk itu. Tetapi memang saya betul-betul berkeinginan bahwa anak-anak Jakarta yang sekolahnya bagus bisa sekolah di luar melalui program LPDP yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya akan mewujudkan. Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padat ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan, dan bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena kemudian tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tersebut. Ini kemarin di festival sekarang pasti sudah harus sesuai dengan itu. Belakangan ini ramai soal lapangan padel yang mengganggu. Sekarang ini kan pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan untuk persiapan menyambut. Kebetulan kemarin saya bersama dengan Kementerian Perhubungan, kita menyambut rencana work from everywhere mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 27 atau 28. Jadi artinya memang range-nya akan panjang. Maka untuk itu kami juga akan mengatur mengenai mudik bersama, termasuk DKI Jakarta akan mudik bersama kurang lebih 26.661 bus, dan ternyata kali ini antusiasme mudik bersama yang oleh swasta maupun kementerian lembaga itu cukup tinggi. Maka
kami atur supaya mudik bersamanya tidak bersamaan sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa seperti pada waktu itu. Tanggalnya diatur dan mulai dengan tanggal belasan, apakah tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Karena mulai work from everywhere-nya kan tanggal 13. Sehingga dengan demikian inilah yang kita gunakan untuk mengatur mudik bersama di Jakarta. Saya mengikuti apa yang terjadi di Tanah Abang dan kemudian kan sudah dikoordinasikan juga dengan kepolisian, sudah diambil tindakan. Pemerintah DKI Jakarta memberikan support sepenuhnya untuk yang seperti itu diambil tindakan. Saya Gubernur DKI Jakarta. Saya Gubernur DKI Jakarta. Pakai sarung. Saya baru dengar ini. Intinya beginilah, kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal baik. Dan saya termasuk yang meyakini bahwa apapun termasuk perang sarung yang kamu lakukan itu mudah-mudahan nggak terjadi. Saya sudah mengecek dan sudah mendapatkan laporan, termasuk waktu itu kan kamu ngejar-ngejar saya dengan pertanyaanmu tadi. Dan saya sudah minta untuk ditertibkan, nggak boleh ada potongan apapun acara-acara seperti itu. Terkait ormas di bulan Ramadan, Pak? Ya siapapun yang melakukan, mau ormas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z, nggak boleh melakukan. Oh, dicatat ya? Coba sampai. Rekan-rekan sekalian, untuk menghadapi Idul Fitri dan Ramadan ini, pemerintah DKI Jakarta tentunya melihat semua kebutuhan pokok utama itu secara detail. Sekarang ini memang terjadi kenaikan cabai keriting. Harga cabai keriting itu naik karena kenapa? Suplai yang dari Jawa maupun dari Sulawesi Selatan itu kuantitasnya mengalami penurunan karena hujan. Jadi curah hujan ini menyebabkan penurunan, tetapi dengan sekarang ini curah hujan mulai turun, saya yakin dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan pasti harga cabai di Jakarta bisa normal kembali. Kenapa bisa normal kembali? Karena kami akan melakukan intervensi. Kami akan membeli cabai, kemudian menjual kepada pengecer atau pedagang, memberikan keuntungan 5.000 supaya harganya terkontrol. Karena saya yakin dengan cara seperti ini inflasi di Jakarta pasti akan bisa kita kontrol, dan ini sudah kita lakukan untuk itu. Dah ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.